Kekurangannya yaitu tadi ya, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku ya. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait HP iPhone XR ya. Jadi ini ada HP iPhone XR, HP yang keluar pada tahun 2018 ya. Jadi ini warna merah. Kita akan sedikit bahas apakah masih worth it ya, apakah masih layak buat digunakan di tahun ini ataupun 2 tahun ke depan sampai tahun 2025 dan 6-an ya. Apakah masih aman kalau misalkan buat dipakai buat jangka 2 atau 3 tahun ke depan ya. Jadi oke, kita sedikit bahas dari segi spesifikasinya dulu ya. Kalau dari build belakangnya ini menggunakan kaca ya, jadi sudah menggunakan kaca seperti HP iPhone 11. Kalau body-bodinya ini mirip sekali HP iPhone 11, hanya kameranya di sini satu. Kalau HP iPhone 11 itu di sini kameranya boba 2 ya. Dan untuk bodi sampingnya ini menggunakan aluminium ya, jadi aluminium, dan saya kira ini saya dapat dengan kondisi yang lumayan masih tergolong mulus ya. Untuk layarnya sendiri ini menggunakan tipe IPS, dan tentunya IPS-nya sudah lumayan bagus ya. IPS-nya menggunakan tipe liquid retina ya, dengan 625 nits, dan PPI-nya sendiri 326 ya. Jadi untuk ketajaman warnanya ini lumayan bagus lah, walaupun nggak sebagus HP iPhone X, XS, XS Max ataupun iPhone yang menggunakan panel OLED ya. Akan tetapi di HP iPhone XR ini memiliki warna yang saya kira lumayan bagus. Kalau buat nonton video ataupun anime saya kira ini masih enak banget lah ya, masih worth it banget buat baca-baca komik, buat browsing, dan buat video-video juga masih enak ya. Untuk chipsetnya sendiri, HP iPhone 11 ini menggunakan chipset Bionic A12 ya. Jadi Apple Bionic A12 dengan 7 nanometer ya. Jadi nanometernya lumayan kecil, dan untuk varian RAM-nya sendiri adalah 3 GB ya. Cuman kalau di iPhone emang nggak bisa masuk kelasnya ke Android ya. HP iPhone RAM 3 GB itu sudah lumayan enak banget buat main game ataupun performa yang lainnya ya. Kapasitasnya sendiri itu yang paling rendah ada 64 GB, 128 GB, 256, dan juga 512 GB ya. Jadi untuk ukurannya variannya tinggal kita pilih aja yang sesuai ya. Untuk kameranya sendiri memang masih memiliki resolusi 12 megapiksel, tetapi walaupun memiliki resolusi 12 megapiksel, hasilnya saya kira masih lumayan bagus ya. Ya nggak tahu kenapa kalau di iPhone hasilnya masih lumayan bagus kalau buat foto-foto ya. Masih enak banget. Dan untuk foto-foto makro juga fokusnya saya kira lumayan cepat ya, lumayan bagus. Untuk foto-foto saya kira masih lumayan enak lah ya untuk kamera belakangnya. Dan untuk video juga saya kira lumayan stabil lah kayaknya, nggak begitu getar-getar banget di tangan ya. Walaupun masih single kamera, tetapi masih enak banget, mungkin karena ada sensor stabilisasinya ya, gironya ya. Jadi lumayan enak buat videografi ya. Nah untuk kamera depannya sendiri, nah ini kamera depan ini memiliki resolusi 7 megapiksel ya. Walaupun kecil tetapi ada fitur yang menarik, yaitu sudah support ada fitur HD-nya ya, HDR-nya ya. Jadi ada fitur HDR-nya di kamera depannya yang bisa memaksimalkan hasil fotonya ya. Jadi kalau buat videografi atau mungkin foto-foto
atau mungkin buat konten, saya kira HP iPhone XR ini masih lumayan layak lah ya, masih layak banget buat digunakan di tahun 2023 ataupun berapa tahun ke depan, itu masih enak lah buat kameranya. Untuk fitur sensornya sendiri, HP iPhone XR ini menggunakan Face ID ya, jadi ada sensor Face ID, cuman ada beberapa kasus karena update atau mungkin karena ada kerusakan di hardware-nya yang menyebabkan Face ID-nya off. Cuman untuk sensor Face ID di iPhone memang itu andalannya, jadi cepat banget buat sensor Face ID-nya ya. Untuk sensor lainnya gyro udah pasti ada lah ya. Kalau misalkan gyro buat main game PUBG Mobile itu pasti enak banget. Itu dari sedikit spesifikasinya ya. Untuk baterainya sendiri di sekitar 2900 mAh dan sudah support wireless charging ya. Jadi di sini ada wireless chargingnya. Kita bisa mengecasnya dengan cas yang tinggal ditaruh aja. Jadi bisa memudahkan penggunanya lah yang jelas. Kalau buat gaming sendiri, HP iPhone XR ini masih lumayan worth it lah ya, masih layak banget buat main game Mobile Legends atau mungkin Genshin Impact. Ini masih enak banget lah ya, masih nyaman banget. Untuk game Genshin Impact ini di medium masih lancar ya, di grafis medium. Kalau misalnya di Mobile Legends ini lumayan lancar banget. Saya kira belum merasakan agak patah-patah ya, masih lancar-lancar jaya kalau buat main gaming kelasnya game Mobile Legends ya. PUBG juga lancar, nggak ada kendala lag sama sekali. Nanti kita akan coba buatkan video testingnya ya, testing buat gamingnya ya. Nah untuk variannya sendiri, HP iPhone XR ini yang beredar di Indonesia itu kebanyakan varian yang Inter ya. Jadi kalau HP Inter itu ya, ini contohnya seperti ini ya, ini seri LLA ya, LLA ini banyak sekali yang beredar di Indonesia ya. Tetapi ada kekurangannya kalau misalkan kita mau pakai yang Inter. Kalau kita beli HP iPhone Inter dan belum terdaftar di Bea Cukai, itu akan ada kemungkinan terblokir emailnya ya. Jadi kalau emailnya terblokir, nanti kita nggak bisa buat menangkap sinyal namanya. Kalau misalkan buat pakai kartu Tri atau mungkin kartu Indosat, Telkomsel atau mungkin XL atau mungkin provider apa, itu nggak bisa nyaut sinyalnya karena emailnya terblokir ya. Cuman kalau sudah terdaftar Bea Cukai itu aman-aman aja, seperti iPhone yang resmi di Indonesia ya. Nah, jadi kalau saya saranin, kalau misalkan buat jangka panjang pemakaian HP iPhone XR ini ya, belinya yang seri resmi iPhone atau Digimap, yang jelas yang resmi Indonesia. Kalau misalkan kalian pengen HP yang seri Inter, pastikan HP-nya sudah terdaftar di Bea Cukai ya. Kalau sudah terdaftar di Bea Cukai itu aman, seperti iPhone lah, seperti resmi-resminya. Hanya saja itu HP-nya Inter ya. Untuk baterai health-nya sendiri, kalau di tahun 2023 ini 88% ya, ini baterai masih ori ya. Ini di sekitar tahun 2020-an HP-nya, karena masih menggunakan box yang besar ya, yang masih ada kotak casnya ya. Kalau yang Inter biasanya kita akan dapat kotak cas yang seperti ini. Nah ini, kita kalau beli HP iPhone Inter biasanya kita dapat chargernya seperti ini ya. Hanya saja untuk keasliannya kita agak sedikit meragukan ya, apakah ini benar-benar asli dari pabrik Apple atau mungkin ori OEM ya. Itu kalau yang Inter. Kalau misalkan kita beli yang iPhone yang tahun-tahun 2021 ke atas, itu biasanya hanya dapat USB ya, yang Type-C itu Lightning itu loh. Cuman kalau yang seri lama itu dapat charger komplit ya. Ini kalau misalkan kekurangannya yang Inter. Jadi saya saranin kalau misalkan mau pakai iPhone Inter, lebih baik beli cas yang ori di official store-nya aja ya. Itu lebih aman buat pemakaian jangka panjang.
karena ada beberapa pengalaman setelah pemakaian charger yang asal-asalan itu bisa mempercepat turunnya kesehatan baterai ya. Jadi kalau misalkan kita pakai iPhone dan kita pakai chargernya asal-asalan, ini bisa cepat turun banget ini baterai headnya ya. Dulu saya pernah pakai, karena pakai charger abal-abal itu dipakai seminggu udah turun 2%, padahal itu baterainya ori ya. Jadi dipertimbangkan lagi kalau misalkan mau pakai HP Inter dan chargernya yang bawaan dari belinya ya. Jadi pastikan yang ori, namanya sih pakai yang ori. Nah, untuk layak atau enggaknya HP iPhone XR ini buat pemakaian tahun ini dan beberapa tahun ke depan, saya kira HP iPhone XR ini masih sangat layak ya, sangat layak. Dari desainnya sudah lumayan lah ya, kayak HP iPhone kekinian, layarnya poni, walaupun kameranya masih satu, tetapi buat fotografi dan videografi itu nggak kalah layak sama HP Android mungkin harga 3 jutaan, 4 jutaan, ini masih bisa bersaing. Untuk dari segi kameranya, dari segi performanya sendiri masih sangat lancar ya, jarang mengalami lag lah ya, karena mungkin chipsetnya yang sudah menggunakan Bionic A12. Untuk performa lancar-lancar saja, buat performa gaming pun masih lancar-lancar saja. Kekurangannya yaitu tadi ya, di mAh baterainya yang kecil ya, emang karena iPhone kebanyakan mAh baterainya nggak begitu gede ya, ini cuma di 2900an. Kalau misalnya di Android itu ada yang 4000 mAh, 5000, bahkan 6000 mAh. Cuman kalau di HP iPhone XR ini pH nya kecil, jadi kalau buat gaming itu boros, itu kekurangannya gitu. Kalau dari suhunya sendiri ya anget-anget wajar lah, emang iPhone biasanya kayak gitu kan, anget-anget wajar. Cuman kalau kita buat pemakaian sosmed dan buat komunikasi sehari-hari, buat kerja itu masih enak banget. Buat gaming juga enak. Kalau buat gaming ya itu kekurangannya di baterainya yang cepat boros dan suhunya yang lumayan hangat, tapi performanya masih bisa diandelin lah ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.